Maksud saya memanggil kalian di sini, saya ingin kalian melakukan audit di perusahaan ini. Baik, Bu. Yang pertama di audit harus kas kecil perusahaan ini terlebih dahulu ya. Kenapa kas kecil dulu, Bu? Itu kan nilainya nggak material. Justru itu, saya curiga baru beberapa bulan ini pengeluaran kas kecil membengkak. Memang banyak yang dibeli di perusahaan ini, tetapi harganya sangat berbeda dengan yang sering dibeli sebelumnya. Baik, Bu. Saya akan melakukan audit besok dengan didampingi oleh rekan saya. Baik, lakukan dengan benar ya. Baik, Bu. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan audit ya. Silakan duduk dulu, Mbak. Wah, dadakan sekali. Boleh saya lihat surat tugasnya? Oh iya, ini suratnya. Baik, saya lihat dulu ya, Mbak. Iya. Karena kita hari ini akan mengadakan audit, jadi saya mohon untuk disiapkan dokumennya dan saya minta tolong untuk diberikan ke rekan saya. Apa yang dibutuhkan, Bu? Ini saya butuh mutasi kas kecil selama bulan Januari. Sama ini saya mau tanya ya, sebelum kita melakukan cash of name, ada uang masuk atau pengeluaran kas nggak ya? Kebetulan ada, Bu. Barusan dari pihak pembelian mengajukan perembesan atas pembelian printer. Oh, oke, kalau gitu saya minta form pengeluaran kas dan buku kasnya ya, Mbak. Baik, Ibu. Pagi Bu, ini ada nota atas pembelian 2 printer kemarin. Sebentar ya, saya cek terlebih dahulu. Oke, sudah benar ya. Kelebihannya saya ambil ya. Baik, terima kasih. Kok aneh ya kwitansinya? Biasanya tidak ada tulisan tangan. Padahal beberapa kali beli tempat ini, biasanya tulisannya tidak begitu jelas. Kalian deh saya markup sedikit. Ini Mbak, dokumennya. Oh iya, makasih ya, Mbak. Kita mulai stok of name-nya ya, Mbak. Tolong dihitung semua uangnya, tidak terkecuali yang uang logam ya, Mbak. Baik, Mbak. Ini saya foto untuk dokumentasi ya, Mbak. Baik, Mbak. Satu lembar. Oke. 50-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ya, 50-nya, ini 100-nya, sekian 20.000, ada 1. Ya. Untuk 10.000-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk 2.000-nya ada 1, 2, 3. Oke. Dan untuk 5.000-nya ada 1 lembar. Oke. Untuk 1000-an koinnya ada 1, 2, 3, 4, 5 koin. Oke. Untuk 500 yang koinnya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini masuk lagi. Oke. Jadi total uangnya ada berapa, Mbak? Ada 1.928.500, Mbak. Biasanya isi kas berapa, Mbak? 3 juta, Mbak. Oh, ini ada selisih ya, Mbak? Iya, Mbak, tadi ada pengeluaran. Boleh lihat pengeluarannya? Baik, Mbak. Ini, Mbak. Oke, sebentar ya. Oh, tetap ada selisih ya, Mbak? Iya, Mbak. Dokumennya udah termasuk yang ada di sini, Mbak, semuanya? Yang Mbak kasih ke saya? Iya, Mbak, udah semua saya masukkan. Lalu ini selisihnya dari mana ya, Mbak? Maaf, Mbak, saya kurang tahu. Loh, kok Mbaknya nggak tahu ya? Ini selisihnya lumayan banyak loh, Mbak. Oh, yaudah, Mbak, baik, nanti saya cek kembali ya, Mbak.
Oh yaudah deh, makasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Gimana cash opname tadi? Setelah saya cross check dokumen dengan hasil cash opname Bu, saya nemu kejanggalan. Ini ada selisih kas yang nggak ada pertanggungjawabannya dari kasir. Saya udah cek dokumennya, itu nggak ada dokumen yang mendukung untuk selisih ini. Terus kasir juga bilang kalau dokumennya itu udah dikasih ke saya semua, udah saya cek dan nggak ketemu juga Bu. Oke deh, ntar saya akan bicarakan temuan ini dengan komisaris. Baik. Jadi Bu, terkait hasil cash opname yang sudah kami lakukan, terdapat fraud seperti kecurigaan Ibu. Sudah saya duga. Jadi bagaimana Bu kelanjutan terkait hal ini? Saya akan mengeluarkan SP1 kepada karyawan tersebut yang melakukan fraud di perusahaan ini. Baik Bu. Good job untuk tim audit internal. Dari kasus tersebut, di mana terjadinya fraud yang dilakukan oleh pemegang kas kecil. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah pencurian petty cash, di antaranya 1. Batasi penggunaan petty cash. Meskipun petty cash digunakan untuk berbelanja dan pembayarannya dalam jumlah kecil, ada prakteknya seringkali menjadi semakin besar. Jika terus dibiarkan, lama-lama setiap permintaan berbelanja akan minta tunai untuk alasan kepraktisan. Untuk itu, perlu ditegaskan jumlah maksimal penggunaan petty cash per request. Misalnya, pengeluaran atau pembayaran menggunakan petty cash maksimal berjumlah Rp300.000, sedangkan pengeluaran yang lebih besar daripada Rp300.000 harus menggunakan kas bank. Yang kedua, berlakukan otorisasi terbatas. Misalnya, setiap permintaan belanja dengan petty cash yang bernilai lebih dari 100.000 memerlukan approval dari manajer. Sedangkan pengeluaran dalam jumlah yang lebih kecil tidak memerlukan approval khusus. Bisa saja approval diberlakukan untuk semua jenis transaksi. Hanya saja itu menyita waktu manajer oleh aktivitas approval petty cash dan tidak efisien. Yang ketiga, pergunakan petty cash voucher berseri. Setiap pengeluaran petty cash selain nota selalu harus disertai voucher bernomor seri. Hal ini sangat dibutuhkan agar petty cash log atau jurnal selalu disertai nomor, sehingga bisa dibandingkan dengan bukti transaksi saat audit. Yang keempat, lakukan audit fisik petty cash. Biasakan agar atasan pegawai yang memegang petty cash ini melakukan perhitungan fisik di setiap penutupan jam kerja. Cash manager atau treasury atau chief accounting perlu melakukan audit fisik secara mendadak. Audit mendadak ini sangat efektif untuk menemukan keanehan-keanehan dalam penggunaan petty cash. Nah, yang terakhir, memperketat SOP. Fraud akan lebih sering terjadi apabila SOP hanya dijalankan berdasarkan teoritis. Begitu juga halnya dengan pembuatan laporan keuangan. Fraud laporan keuangan akan lebih mudah dicegah ketika memperketat SOP. Ketika seorang akuntan membuat laporan keuangan, perusahaan bisa memberikan tenggat waktu yang lebih luang, sehingga pekerjaannya akan sesuai dengan prosedur. Pengerjaan yang terlalu singkat akan menyebabkan ketidaksesuaian prosedur yang mengakibatkan adanya celah untuk melakukan kecurangan.